Shalom, perkenalkan nama saya Nice Joyce Palit. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah swasta di Sulawesi Utara. Selain sebagai guru, saya juga adalah istri seorang hamba Tuhan. Karena itu, pelayanan bukan hanya bagian dari pekerjaan kami, tetapi sudah menjadi bagian dari perjalanan iman dan kehidupan keluarga kami sehari-hari. Sebagai keluarga pelayan Tuhan, kami percaya bahwa melayani Tuhan bukan hanya saat keadaan baik-baik saja. Justru di saat hidup terasa berat, di saat kekuatan mulai habis, disitulah iman kami benar-benar diuji. Dan dari pengalaman hidup kami, saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, bahkan di tengah badai yang paling besar sekalipun. Kesaksian ini dimulai beberapa tahun lalu ketika kami baru ditempatkan untuk melayani di sebuah jemaat yang baru. Saat itu kami datang dengan penuh semangat. Kami percaya Tuhan sedang membuka lembaran pelayanan yang baru bagi keluarga kami. Hari-hari pelayanan berjalan dengan baik sampai tiba-tiba sebuah kejadian besar mengubah semuanya. Suami saya mendadak terkena stroke. Sebagai seorang istri, saya benar-benar terpukul. Rasanya seperti dunia runtuh dalam sekejap. Orang yang biasanya aktif melayani, berkhotbah, mengunjungi jemaat, tiba-tiba harus terbaring lemah. Saat itu saya banyak menangis. Saya takut. Saya bingung memikirkan masa depan pelayanan kami, masa depan keluarga kami, dan bagaimana kami akan melewati semuanya. Tetapi di tengah keadaan itu, kami memilih tetap berpegang kepada Tuhan. Saya masih ingat doa kami waktu itu. Tuhan, kami masih mau melayani. Kalau Tuhan berkenan, tolong sembuhkan suami saya. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa kami. Perlahan kondisi suami saya membaik. Tuhan memulihkan kesehatannya sampai akhirnya beliau bisa kembali melayani. Saat itu kami benar-benar merasakan mujizat Tuhan. Kami semakin yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar dalam hidup anak-anaknya. Kami kembali melayani dengan sukacita. Kami berpikir badai itu sudah selesai. Tapi ternyata Tuhan kembali mengizinkan ujian datang dalam kehidupan kami. Beberapa tahun kemudian, suami saya kembali terkena stroke. Untuk kedua kalinya. Namun kali ini keadaannya jauh lebih berat. Kondisinya membuat beliau harus menggunakan kursi roda dan tidak bisa lagi menjalani aktivitas seperti sebelumnya. Jujur, sebagai istri, saya kembali merasa sangat hancur. Ada banyak malam di mana saya menangis diam-diam supaya keluarga saya tidak melihat saya lemah. Ada pertanyaan yang banyak di hati saya. Tuhan, kenapa lagi? Tuhan, sampai kapan? Tuhan, apakah kami masih sanggup melewati semua ini? Tetapi di tengah pergumulan itu, kami tetap mencoba saling menguatkan. Kami percaya pelayanan bukan beban, tapi justru menjadi kekuatan bagi kami. Kami tetap berusaha setia walaupun keadaan tidak mudah. Sampai akhirnya kami menerima keputusan bahwa suami saya harus berhenti aktif dari pelayanan untuk fokus menjalani pengobatan. Saat mendengar keputusan itu rasanya berat sekali. Bukan hanya karena pelayanan harus berhenti, tetapi karena kami merasa seperti kehilangan bagian terbesar dari hidup kami. Pelayanan selama ini bukan sekedar pekerjaan bagi keluarga kami. Pelayanan adalah panggilan hidup. Dan ketika semuanya harus berhenti karena sakit, kami benar-benar merasa kosong. Masa itu menjadi salah satu musim kehidupan paling sulit yang pernah kami alami. Ada masa di mana penghasilan keluarga hampir tidak ada. Semuanya terasa kembali dari nol. Sementara itu kebutuhan terus berjalan. Anak kami mulai memasuki dunia perkuliahan yang tentu membutuhkan biaya besar.
Kami mulai memikirkan banyak hal. Bagaimana biaya sekolah, bagaimana kebutuhan rumah, bagaimana pengobatan, bagaimana masa depan keluarga kami. Sebagai seorang ibu dan istri, saya sering merasa takut memikirkan semuanya. Tetapi justru di musim kehidupan yang paling gelap itu, saya belajar arti berserah yang sebenarnya kepada Tuhan. Saya mulai membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Hampir setiap jam 4 subuh saya bangun. Saat dunia masih sunyi, saya datang kepada Tuhan. Saya berdoa, membaca firman Tuhan, bermeditasi, dan mencurahkan seluruh isi hati saya kepadanya. Di saat itulah saya belajar bahwa doa bukan sekedar rutinitas rohani. Doa adalah tempat kita bertahan ketika hidup terasa terlalu berat. Ada saatnya saya berdoa sambil menangis. Ada saatnya saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Kadang saya hanya bisa berkata, Tuhan, saya sudah lelah. Tuhan, saya sudah tidak kuat. Tuhan, tolong topang saya. Dan setiap selesai saat teduh itu, selalu ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Tetapi saya benar-benar merasakan damai Tuhan yang menenangkan hati saya. Masalah memang belum langsung selesai. Keadaan belum langsung berubah. Tetapi Tuhan memberi saya kekuatan untuk menjalani hari demi hari. Saya belajar bahwa mujizat Tuhan tidak selalu berarti badai langsung berarti. Kadang mujizat terbesar adalah ketika Tuhan memberi kekuatan supaya kita mampu melewati badai itu. Di tengah semua pergumulan tersebut, kehidupan tetap harus berjalan. Saya tetap harus mengajar di sekolah, saya harus mengurus rumah, saya harus menjaga suami saya harus mengantar terapi, saya harus menemani saat beliau sakit. Bahkan beberapa kali kami harus keluar masuk rumah sakit karena kondisi beliau menurun. Secara manusia, saya sebenarnya lelah. Tapi luar biasanya Tuhan. Tuhan menopang saya hari demi hari. Saya yang sebelumnya sering mengalami sakit lambung dan vertigo. Justru Tuhan kuatkan melalui semuanya. Setiap malam saya terus belajar menyerahkan hari saya kepada Tuhan. Saya sering berkata, Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan Tuhan benar-benar memelihara hidup kami. Tuhan memberi saya tidur yang cukup. Tuhan memberi kekuatan baru setiap pagi. Tuhan menjaga pikiran saya supaya tidak hancur oleh kekhawatiran. Dan yang paling saya syukuri, Tuhan juga menunjukkan pemeliharaannya lewat pendidikan anak kami. Di saat kami tidak tahu harus mencari biaya dari mana, Tuhan membuka jalan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Tuhan memakai banyak orang baik untuk menolong keluarga kami. Ada seorang pemerhati pelayanan dan pendidikan melalui sebuah yayasan sosial yang Tuhan gerakkan hatinya untuk membantu pendidikan anak kami. Tuhan juga memakai keluarga dekat saya untuk terus menguatkan dan menopang kami dalam masa-masa sulit itu. Dari situ saya belajar satu hal. Pertolongan Tuhan seringkali datang melalui tangan orang-orang yang Tuhan pakai. Dan sampai hari ini saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Kalau hari ini saya bisa berdiri dan membagikan kesaksian ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dari perjalanan hidup ini, saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan mungkin tidak selalu langsung mengangkat badai kita. Tetapi Tuhan selalu memberi kekuatan supaya kita mampu melewatinya. Firman Tuhan yang terus menguatkan saya terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dan juga ada di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Puji Tuhan, sampai hari ini kami tetap berdiri, bukan karena kami kuat dan hebat kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang terus menopang hidup kami. Demikian kesaksian saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.